Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya di minggu keempat Agustus 2025. Oke, buat para Taurus, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Taurus 2025. Sekali 2025. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Galaunya bagi-bagi, siapa tahu dapat informasi ya tentang orang yang kamu cintai. Cie. Ya. Oke, jadi jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu tuh juga selain bisa dapat saran tuh jadi wadah tempat kamu curhat juga sih ya. Apalagi kalau zaman sekarang nggak banyak orang yang bisa kita percaya ya untuk tempat curhat kita seperti itu. Oke, langsung aja buat Taurus, ada apa aja yang akan terjadi di minggu terakhirnya Taurus di Agustus kak. Yang pertama aku melihat di minggu keempat ini Taurus sepertinya akan ada masa pemulihan, apalagi buat kamu yang sebelumnya sakit ya. Aduh sorry aku batuk. Apakah Taurus masih belum sehat? Kayaknya dari minggu sebelumnya masih masa pemulihan juga ya. Kalau nggak salah nih ya, Taurus, kok nggak salah, iya Taurus nggak sih? Masih masa pemulihan juga sekarang. Ya, jadi mungkin Taurus ini kalaupun sakit agak lama tuh. Contoh mungkin batuk, ya, flu, pilek gitu ya, itu kan agak lama tuh ya. Sembuhnya bisa berminggu-minggu. Nah ini kamu masih dalam tahap recovery di minggu keempat ini. Jadi banyakin istirahat, berjalan-jalan boleh, pergi sana sini boleh. Cuma istirahat ya dilebihin gitu loh ya. Kalau yang biasanya nggak tidur siang, ya bawa tidur siang. Mungkin ada yang ngeluh nih, kak gimana tidur siang kak? Aku kan kerja kak ya. Kalau yang kerja mungkin bisa ambil cuti, kecuali cuti kamu udah habis baru kamu nggak bisa beralasan gitu ya. Atau kalau hari libur ya di rumah aja, jangan kemana-mana dulu. Fokus sehatin badan kamu gitu ya. Gimana caranya yang enakin badannya? Selain konsumsi obat-obat, herbal, jaga pola-pola sekalian, pola makan, pola tidur, pola apa ya. Semua pola lah ya untuk kesehatan. Mungkin kamu juga bisa refleksi, pijet gitu ya. Urut untuk enakin badan kamu, atau kamu juga bisa bekam di sini biar badan kamu jadi enakan juga. Atau yang mau kretek silakan kretek gitu ya. Jadi benar-benar recover di sini ya. Taurus ya, masa pemulihan. Jadi dalam masa pemulihan itu harus ada kayak hal-hal yang agak lebih lah yang kamu lakukan biar nge-boost gitu, biar cepet gitu kamu pulihnya. Terus yang kedua di sini aku melihat di minggu keempat Taurus ada aja orang-orang yang skeptis sama kamu, memandang negatif kamu, memandang sinis kamu kayak gitu. Aku nggak tahu kamu itu apa ya istilahnya, apa yang menyebabkan itu semua, tapi jelas selalu ada orang-orang memandang sinis seorang Taurus. Sebenarnya orang kalau memandang sinis kita antara dua teman-teman ya pasti dia nggak suka sama kita. Ada hal-hal yang dia nggak suka, ada hal-hal yang pokoknya ganjalan di hati dia tentang kita. Dan biasanya di sini kalau nggak ya iri, berarti memang ada hal-hal yang atau mungkin antara dua aja. Kalau nggak iri ya kita mungkin pernah salah sama dia, makanya dia memandang negatif kita gitu loh ya. Oke, ada tuh buat kamu di minggu keempat ini. Terus juga yang ketiga di sini aku melihat di minggu keempat Taurus ada potensi untuk bisa terkoneksi dengan seseorang ya. Koneksi tentang soulmate, partnership, seperti itu. Kalau yang couple sama pasangan ini semakin kuat koneksinya. Kalau yang single kamu ada potensi terkoneksi dengan soulmate di minggu keempat ini. Perhatikan sekitarmu ya. Terus yang keempat aku melihat di minggu keempat ini juga masih ada hal-hal yang bisa bikin seorang Taurus itu jadi nggak happy, takut, ragu, bingung, bimbang, merasa kayak nggak dikasih kejelasan. Aku tuh kak ya ada. Terus juga di minggu keempat Taurus aku melihat lagi-lagi, kalau tadi recovery soal badan, pemulihan kondisi kesehatan, ini ada pemulihan kondisi keuangan ya.
Jadi aku melihat ada pemulihan soal kondisi keuangan yang membuat keuangan kamu ini berubah ke arah yang lebih positif ya, amin ya. Dan bahkan beberapa hutang piutang atau cicilan mungkin bisa dibayar oleh kamu tanpa mungkin kamu harus pinjam sana sini, gali lubang tutup lubang gitu ya. Terus apalagi Kak, di minggu keempat ini aku melihat Taurus ada apa ya kalau aku bilangnya ya, di minggu keempat ini kayak mungkin secara dirimu gitu ya, kamu membuat dirimu cenderung lebih tertutup gitu loh ya. Kamu membuat dirimu cenderung lebih tertutup, kamu membuat dirimu atau privasimu di sini pokoknya nggak bisa diketahui oleh orang lain apa yang kamu lakukan gitu. Bisa jadi apa yang kamu tampilkan di story, di status ya bukan itu yang aslinya yang lagi kamu lakukan dalam kehidupannya kamu, hanya yang seneng-seneng doang gitu. Aslinya gimana kamu nggak perlihatkan gitu. Bahkan di sini mungkin upload pun agak jarang kamu di minggu keempat ini ya. Kalau biasa buat story, status apapun, lebih private Taurus ini. Terus juga di minggu keempat aku melihat kamu agak burn out ya, capek, stres di sini ya. Capeknya bukan hanya capek fisik Kak, capek hati, capek pikiran Taurus ini kalau aku lihat. Terus juga di minggu keempat ini hati-hati terhadap sihir, hal-hal yang bersifat magic yang bisa datang ke kamu ya. Mungkin ada yang iri, ini kan bisa jadi ada yang iri sama kamu gitu ya, nggak suka melihat pencapaian kamu, memandang sinis kamu, terus mungkin kirim-kirim sihir buat ganggu usahamu atau buat ganggu dirimu di sini agar kamu nggak ada kemajuan, stagnansi. Biasanya kiriman ini bisa menyebabkan apa ya? Penyakit yang bisa, kalau kita sakit kan aktivitas kita terganggu ya gitu. Hati-hati ya. Terus juga di minggu keempat aku melihat Taurus ada potensi juga bisa kumpul bareng sama teman-teman ya. Ini bagus ya, kumpul-kumpul, ketemu lagi, tawa-tawa, happy-happy ya. Terus juga di minggu keempat ini aku melihat Taurus juga sepertinya secara omongan mungkin kamu agak to the point nih. Tegas, tapi terkadang nggak sabaran. Kalau ngomong langsung aja. Biasanya kan kamu kalau ngomong kan benar-benar merhatiin perasaan orang lain gimana ya. Tapi entah kenapa di minggu keempat ini nggak. Taurus nyeplos aja tuh kalau ngomong ya. Kayak melepaskan beban juga dia sekalian. Ngapain aku tahan omonganku Kak, daripada orang itu kayak memandang sinis aku terus aku ucap kalah ya. Apa yang sungguhnya aku rasakan kayak gitu ya. Nggak menutupi gitu ya. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Taurus di minggu keempat Agustus 2025. Yang pertama, di sini kamu dipesankan katanya raihlah cinta gitu ya. Raihlah hal-hal lain di dalam hidup ya, dengan cinta dan dengan kasih sayang gitu. Baik kesuksesan, pencapaian harus diraih dengan penuh cinta ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan segala sesuatunya dalam kehidupannya kamu ya Taurus harus dilalui dengan kebijaksanaan ya. Setiap hal yang dilalui dari tangga kehidupannya kamu harus kamu lalui dengan kebijaksanaan ya, kedewasaan yang lebih. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya dalam melakukan hal apapun mungkin pikir dulu sebelum bertindak gitu ya, dan lihat segala sesuatunya dari semua perspektif agar nggak kabur pandanganmu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Taurus ya. Untuk ini semua di minggu keempat kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Virgo, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, The Moon, Pisces, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.